Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, ikhwan akhwat fillah, materi kita akan diambil dari hadis pertama yang ditulis oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim mengenai kisah Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki berbaju putih, berambut sangat hitam, lalu duduk di depan Nabi dengan sangat beradab sekali. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Hadisnya sangat populer, tapi kita nanti akan jelaskan rahasia-rahasia di sini yang jarang dibahas. Padahal hadis ini kalau dibahas, maka perbedaan antara kelompok, antara aliran itu bisa dibereskan. Kenapa masjid rusuh? Belum lama ini sahabat-sahabat kita di Aceh dapat masalah itu ya. Itu karena baik kedua pihak sama, tidak mau memahami hadis ini secara mendalam. Bukan berarti mereka jahil, bukan, tapi mereka lupa. Maka Syekh Akram di Mesir mengatakan, yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bukan masalah orang alim atau tidak alim, pintar atau tidak pintar, tapi orang banyak melupakannya. Ini hadis ditaruh oleh Imam Muslim, dan karamahnya para ulama bukan bisa terbang, bukan bisa apa. Keramat itu ketika ilmunya kekal sampai akhir zaman, ketika apa yang dia riwayatkan itu terpakai. Nah, Imam Muslim naruh itu di nomor pertama. Ternyata beliau berharap besar dari hadis ini agar bisa menyelesaikan banyak masalah perpecahan umat. Nah, semoga ini menjadi obat bagi kita, obat menghilangkan kok Islam rusuh ya. Bukan Islam yang rusuh, Muslim ya. Kalau Islam cuma satu, kalau Muslim lebih dari satu. Baik, apa kata Jibril? Ternyata orang itu Jibril ya. Apa itu Islam ya Muhammad? Dijawablah, rukun Islam. Kita nggak usah ulang ya. Rukun Islam kita sudah hafal semua. Bedanya di hadis itu setelah sholat langsung zakat. Biasanya kita hafal kan sholat, puasa. Itu aja bedanya. Terus pertanyaan kedua apa? Kita ringkas saja hadisnya. Apa itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Lalu dijawab dengan kamu percaya Allah. Terus sampai nomor 5, kata percaya cuma sekali. Tapi di giliran nomor 6, kata percaya diulang lagi. Antu'mina bil qadari. Kamu percaya dengan takdir. Jadi ternyata iman kepada Allah mencakup 5. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir itu udah satu. Jadi percaya kepada Allah plus semuanya akan terbawa. Namun meskipun ada orang percaya 5 ini, kadang dia gagal di nomor 6. Wa antu'mina bil qadari. Di riwayat Ibnu Umar, Imam Muslim menyebutkan di hadis pertama, bil qadari khairihi wa syarrihi, baik atau buruk. Tapi perlu diingat, orang mukmin itu tidak pernah merasakan takdir itu buruk, semua takdir bagi dia baik. Kata baik dan buruk itu perkataan asumsi. Maka Ibnu Umar menyebutkan, saya mencurigai bahwa ini adalah penjelasan Ibnu Umar. Karena di hadis nomor 2 tidak disebutkan baik dan buruk. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama. Apa kata Abu Hurairah? Nabi bersabda, kau beriman dengan takdir kullihi, semuanya, bukan baik buruk. Jadi maksudnya apa? Bagi mukmin takdir itu semuanya baik. Contoh nih, kalau saya sakit, bapak ibu sakit, itu baik atau buruk? Secara zahir buruk ya, sepakat? Buruk? Buruk. Namun bapak ibu mungkin punya anak, punya saudara, punya teman dokter, perawat, atau kerja di bidang kedokteran, apoteker. Kalau nggak ada orang sakit, dokter hidup nggak? Perawat punya kerjaan nggak? Satpam di perawat itu di rumah sakit bekerja nggak? Apoteker berjaya nggak? Enggak.
ternyata Allah buat seperti itu, maka sakit itu ada hikmahnya pada yang sakit, ada hikmahnya pada yang tidak sakit. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, kullu amril mu'min khair. Semua keadaan urusan orang beriman itu baik. Berarti persepsi mainnya. Ya, semuanya main persepsi. Mau 01, 02 menang itu baik sebenarnya bagi orang mukmin. Ingat, bagi orang mukmin. Enggak malah mikir, kenapa ya saya sudah nyoblos ini kok yang menang ini? Enggak, dia enggak akan begitu. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini perlu. Karena kita sudah doa di mana-mana. Ya. Udah kor-kor di mana-mana. Kalau enggak paham bab ini, orang akan putus asa beragama. Di mana-mana, ya. Ini yang bikin orang rusuh. Kenapa? Tidak paham hadis bab iman. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa Arab artinya mengindahkan sesuatu, membaguskan sesuatu. Tetapi Nabi menerjemahkan ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan-akan engkau memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Kalau tadi jelas salat 5 waktu, mulai dari awal takbir, akhirnya assalamualaikum. Zakat jelas, puasa jelas. Kalau yang ini gimana caranya? Ada rukunnya enggak? Ada caranya enggak? Ada, cuma kita enggak dapat aja. Kita taunya beragama itu cuma yang pertama sama yang kedua. Lalu setelah itu orang itu bertanya lagi, Jibril ternyata bertanya lagi, matas sa'ah, kapan itu kiamat? Dijawab oleh Nabi, al-mas'ul mal-mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Sekarang kan banyak berkembang hadis-hadis umur umat. Ya, umur umat 1500 tahun. Itu semua hadisnya palsu, bukan hanya dhaif. Semua hadisnya palsu, ya. Nah, nanti kita jelaskan di waktu yang khusus. Lalu Nabi menjelaskan mengenai amaratiha, syarat-syaratnya atau ciri-cirinya. Jadi yang boleh dipelajari itu ciri-ciri kiamat. Nggak boleh mengimani tanggal berapa, tahun berapa kiamat. Nanti mirip-mirip kayak beberapa ajaran Kristen ortodok itu yang masih ingat nggak dulu? Tahun 2009, bulan 9, tanggal 9, jam 9 kiamat. Jadi nggak? Nggak jadi. Nggak ada, itu semua sirrun min asrarillah. Rahasia-rahasia Allah. Maka jika ada hadis-hadis yang menyebutkan angka-angka tentang kiamat, pastikan itu palsu. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih. Nah, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kalau yang bertanya sahabat, jawabannya beda. Tapi kalau yang bertanya Jibril, jawabannya beda lagi. Yang nanya nih sahabat, apa jawaban Nabi? Ma'a'adatta laha, hadis Bukhari, hadis sahih. Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Gitu. Jadi Nabi ketika yang nanya orang pinter, dijawabnya dengan kepintaran orang itu. Kalau orangnya malah bingung, nggak punya orientasi, maka dikasih arahan. Kamu gak usah nanya kapan kiamat, tapi persiapan kamu apa? Emang kalau sudah tahu kiamat, mau ngapain? Ya, ini sekarang yang hitung-hitung kiamat 1500, kan sekarang udah berapa Pak? 1440, tambah 13 tahun di Mekah, sisa berapa? Kan kacau tuh ya, berarti 1430-an udah kiamat. Angka-angka ini pasti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan ajaran Allah dalam Al-Quran. Setelah itu orang itu pergi, tidak ada bekasnya, dilihat belum nggak ada lagi. Nah, inilah kelebihan malaikat. Malaikat itu bisa menyerupakan. Nah, kita sama malaikat perlu takut nggak? Hebatan malaikat atau jin? Malaikat apa jin? Hebat mana? Malaikat apa jin? Kenapa orang pada takut sama jin? Coba, jin-jin juga heran loh. Kok mereka pada takut sama gue? Jin itu berharap dia nggak ditakuti orang kayaknya. Kecuali jin syaitani, jin-jin syaitan. Itu memang senang kalau orang takut. Resek gitu. Saya nggak percaya main indigo, wallahi. Ini usul iman. Karena di Quran dikatakan
kamu